Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 22 Maret 2021 terkait penelitian saya yang berjudul tentang dampak manajemen pengembangan unit usaha terhadap kemandirian lembaga pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Saya akan mewawancara narasumber saya. Beliau adalah Ibu Ari Sri Budiwati ya Ibu ya. Iya. Kenapa saya memilih beliau? Karena putrinya yang bernama Mbak Risa Ataya itu adalah salah satu siswi yang berprestasi di Semamda. Dan saya kira sebelum masuk Semamda juga sudah berprestasi ya Ibu ya, Mbak Risanya. Paling enggak peringkat 1, peringkat 2 ya Ibu ya. Insya Allah ya deh. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah menyediakan waktu buat saya. Ya, sama-sama. Baik Ibu, langsung saya wawancara ya untuk pertanyaan pertama. Ya, Ibu, kenapa kok memilih Semamda untuk dijadikan lembaga pendidikan bagi putrinya yang sudah berprestasi sebelum masuk Semamda? Ini jawaban jujur atau gimana? Jujur nggak apa-apa Ibu. Boleh jujur nih. Boleh, boleh. Jadi gini, kalau anak saya itu 2 ya. Dua-duanya selalu masuk di sekolah negeri memang. Baik, baik. Karena memang namanya saya zaman dulu tuh nikah aja, jadi nggak ada planning macem-macem. Akhirnya baru kepikiran ketika anak saya yang kedua ini, dia memutuskan untuk mempunyai pilihan sendiri. Jadi nggak mau nurut bunda, ayo kamu masuk SMA 1. Nggak mau. Menurutku ini begini. Gitu. Sedangkan kakaknya, kan laki-laki, mempunyai penilaian juga yang sama. Jadi terserah dah, sekolah itu bukan urusan, bukan karena bunda yang kepingin, tapi harus karena anaknya. Gitu. Sehingga akhirnya saya sama suami itu bermusyawarah. Karena keinginan anak saya yang perempuan ini sebetulnya kepingin yang modelnya boarding school. Ya, Tapi saya tidak mengizinkan karena saya di sini hanya berdua. Bapaknya kerja, anak saya yang pertama juga di luar sekolahnya di ini ya, kuliah gitu ya. begitu. Sehingga saya keberatan kalau dia harus boarding school, saya sendirian di rumah. Sehingga akhirnya kita memilih ini kan, kriteria apa yang masuk buat dia. Ya. Jadi harus ada agamanya misalnya ya, terus sekolahnya harus begini. Nah, akhirnya karena pertimbangan itu macam-macam, kita memutuskan untuk masuk di Semamda. Baik, Ibu. Bisa diperjelas, Bu, kriteria yang ada di Semamda itu apa saja? Nah, sebetulnya sederhana. Ya. Karena kan sudah tahu ya modelnya kalau di negeri seperti apa gitu. Ya. Jadi yang penting tuh sebetulnya saya kepinginnya dia itu punya punya bekal yang lebih untuk akhiratnya gitu sebetulnya. Oh, begitu. Jadi paling enggak dia itu ngajinya everyday gitu ya. Bukan karena diburu-buru waktu, bukan, tapi memang setiap hari harus begini, setiap hari harus jamaah gitu ya. Itu yang penting poinnya. Baik, Ibu. Selama putrinya ini sudah 2 tahun, Ibu ya? Iya. Di Semamda, baik. Selama Ibu merasakan putrinya ini sekolah di Semamda, kira-kira fasilitas yang pernah diterima Ibu sama Ibu itu sepengetahuan Ibu itu apa selama 2 tahun ini? Maksudnya fasilitas apa ini? Fisik apa ini? Yang Ibu rasakan aja dulu, bisa diceritakan. Yang saya rasakan apa ya? Tapi juga ini. Misal, Mbak Risa ini kan sering ikut lomba ya Ibu ya. Kalau nggak salah Olimpiade Matematika OSN. Terus lomba karya ilmiah kalau nggak salah, karya ilmiah remaja. Ikut ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Risa ikut jawab nggak apa-apa. Nggak pakai kerudung. Nggak apa-apa. Suaranya didengarkan aja nggak apa-apa. Selama mengikuti lomba itu kira-kira
Semamda memfasilitasi apa? Kemudian yang kedua, dari segi religiusnya tadi, Ibu. Karena Ibu kan memilih Semamda karena Mbak Risa supaya dapat bekal religius. Kira-kira program apa atau fasilitas apa yang diberikan Semamda? Ya. Kalau ikut lomba-lomba itu memang beda ya. Kalau saya ingat anak saya yang laki-laki tuh biasanya kalau ikut lomba ya dia sendiri yang sibuk sendiri, belajar sendiri, mau berangkat naik apa, nah itu pasti. Gitu. Tapi kalau yang adik ini lebih santai saya, ikut lomba nak, ya udah ikut aja. Jadi itu pasti sudah di ini kan sudah disupport sama sekolahan. Jadi nanti begini ya, nanti ketemu di sini gitu. Jadi lebih gampang. Kalau anak saya laki itu dulu enggak. Saya sampai bingung naik apa kamu? Naik Grab gitu, udah berangkat sendiri. Jauh tuh enggak masalah. Itu kalau yang soal lomba-lomba ya. Kalau yang religi itu memang selama ini kan saya antar jemput sendiri karena dia nggak bisa naik motor. Jadi saya tahu persis kalau misalnya jamnya mau pulang kan masih geruduk-geruduk ke sholat jamaah. Itu. Jadi saya sebelum itu saya pasti ada di situ. Oh gitu. Saya senang ngeliatin anak-anak geruduk-geruduk. Baik. Jadi arah ini Bu ya untuk dikedepankan kedisiplinan beribadahnya Ibu ya. Ya. Baik. Berarti secara garis besar kalau misalnya putrinya Ibu mengikuti lomba, Semamda sudah menghandle secara keseluruhan ya Ibu ya? Ya, menurut saya sih paling enggak lebih bagus dari kakaknya. Kakaknya dulu sekolah negeri, gitu. Ya Ibu? Iya, anak saya sama satu. Oh gitu. Anak saya itu negeri-negeri terus, yang laki itu laki soalnya ya beda. Ibu pernah tahu nggak kalau persiapan lomba itu kalau Mbak Risa itu dibimbing dulu sama pembimbingnya, kemudian ya difasilitasi kendaraan tadi, kemudian diberi misalnya subsidi 50%. Ibu pernah tahu nggak? Oh, nggak tahu saya ya. Nggak tahu. Saya belum pernah tahu sih. Yang saya tahu cuma memang diajari sama gurunya ya. Terus itu ya. Terus di ini ya transportasi. Iya. Apa lagi ya? Kalau apa lupa ya saya ya dulu. Kalau soal bayar-bayar saya nggak pernah ini sih. Soalnya dia yang ini sendiri. Oh gitu. Iya baik. Iya ngurusin sendiri kalau bayar. Paling enggak Semamda sudah memfasilitasi dan orang tua nggak usah sibuk ya Ibu ya. Baik. Iya, saya nggak ikut panik, stres gitu. Dan anaknya juga lebih rileks ya Ibu ya. Iya, kayaknya nyantai aja memang. Memang sudah include di sekolah bimbingannya ya. Jadi di rumah tinggal santai. Baik Ibu, selama putrinya Ibu itu mengikuti lomba susah enggak untuk mengajukan supaya menjadi perwakilan di Semamda kira-kira? Pernah nggak Mbak Risanya cerita? Oh, enggak kayaknya. Kayaknya gampang aja. Gampang ya Ibu ya, iya. Iya. Karena memang Mbak Risa juga sudah kelihatan punya talenta, jadi langsung ditunjuk gitu. Baik. Ibu, adakah saran khusus untuk fasilitas yang diterima Ibu selama ini kira-kira ada yang kurang atau sudah bagus atau bagaimana Ibu? Kayaknya nggak ada ya. Saya nggak ini juga. Tapi kalau yang saya tahu itu ini. Saya itu kan, anak saya ini kan dulu di lantai 3 kan nggak salah ya. Oh iya. Iya, di lantai 3. Benar. Itu yang dia itu cuma kamar mandinya itu harus turun Bunda. Ya. Padahal yang saya tahu, saya kan dulu biasanya nganterin ponakan itu lomba-lomba di sana. Ya. Nah, saya tahu persis, loh kamar mandinya kan ada di dekat sini gitu. Ya. Loh bukan itu punya aku katanya. Saya kan cuma tahu nggak semuanya. Jadinya bukan di situ dah. Waduh, itu hanya itu sih sebetulnya yang dia agak ini. Tapi kan sekarang dia mungkin udah pindah di lantai 2 ya. Sudah pindah Ibu, tapi pandemi ya, belum sempat menempati ya. Baik Ibu, sarannya mungkin ini ya, gedungnya kamar mandinya kurang merata ya. Merata, bukan kurang banyak, tapi kurang merata. Ya, sebenarnya sudah banyak, cuman
Banyak, iya. Tempatnya mengumpul ya di satu tempat Iya, ya. bener. Di satu tempat. Ingat saya tuh, Iya. saya dulu masuk itu, banyak banget gitu, seneng. Iya. Begitu dia cerita, loh, kok lain gedung dah gitu. Iya, Lain gedung memang ya ternyata. benar-benar. Benar Ibu. Baik Ibu, Ibu pernah ini enggak pernah tahu tentang klinik di Semanda enggak, Bu? Adanya klinik bukan UKS. Oh, ini nggak tahu. Enggak tahu ya. Belum Oh, tahu nih. baik-baik enggak apa-apa. Tapi Mbak Risa pernah mendapatkan perawatan enggak atau pernah sakit enggak di Oh, sekolah? yang itu, yang diperiksa gigi gitu itu ya? Yang mana ya? Bukan itu UKS. Itu memang kalau itu memang fasilitas dari sekolah, Ibu. Hmm, Kita punya klinik juga punya UKS. Jadi kalau ada yang memerlukan perawatan lebih pada saat berada di sekolah, misalnya UKS enggak ngatasi, kita pindah ke klinik. Dan lokasi klinik juga di sekolah masih. Mbak Risa oh, nggak ada pernah, Bu, dokternya. ya? Ada Nggak dokternya. pernah. Oh, baik-baik. Nggak apa-apa, Ibu. Pernah ini nggak, Bu? Mbak Risanya pernah dirawat di rumah sakit nggak? Oh, nggak pernah, insya Ya, Allah nggak nggak pernah pernah memang. dia. Ya, saya wali kelasnya belum pernah. Baik-baik, Ibu. Terkait tentang aula, Ibu. Ibu tahu aula yang dimiliki Semanda atau auditorium? Yang ada 3 itu, yang saya Ya, tahu yang besar yang untuk kawinan itu. iya. Kalau yang kecil-kecil yang namanya si apa-apa gitu, itu saya nggak pernah masuk. Cuma tahu ada aula lagi yang lebih kecil kapasitasnya gitu. Baik-baik. Ibu pernah enggak sebelum mengambil raport kalau ada apa pengarahan di auditorium dulu? Pernah ya Ibu ya menghadiri ya Ibu ya? Iya pasti, Baik, pasti hadir alhamdulillah. saya. Selama Ibu di auditorium itu apa yang Ibu rasakan saat mendengarkan Senang, pengarahan? senang, dingin, luas. Benar-benar ya. Mesti ya. Iya. Oh, di depan Ibu ya selalu. Iya pasti deh. Seneng soalnya lihat itu. Lihat layarnya gede. Kamar Iya. mandinya di sana gitu. Ya. Beda banget sama di SMP. Baik Ibu. Selain Ibu menggunakan fasilitas auditorium itu saat pengarahan raport, apakah pernah menghadiri event yang lain, Ibu? Sehingga saya itu pas nganter anak saya, ponakan saya lomba itu di sana Ya. juga. Oh, begitu. Iya sama. Dia dari Gresik kalau nggak, iya dari Gresik. Saudara saya dari Gresik. Kebetulan ada acara di situ, saya ikut masuk. Ya. Kesan-kesannya bagaimana Ibu tentang auditoriumnya Semanda? Ya sama katanya ya dingin terus apa namanya luas ya, Itu luas baik. banget kan. Ibu dengan kondisi yang demikian saat diadakan lomba atau saat diadakan pengarahan, kira-kira masuk nggak ke dalam apa ya istilahnya daya pikiran Ibu? Misalnya lomba tadi bisa memperlancar kegiatannya keponakannya Ibu, mungkin bisa lebih memacu prestasinya lagi, atau saat mendengarkan pengarahan lebih masuk gitu karena suasananya yang seperti Enak, dikatakan Ibu kondusif. tadi. Iya. Bagaimana Ya, Ibu? iya kalau menurut saya sih iya enak sih. Dia aja kan ponakan saya itu kan masih kecil waktu itu. Ya. Sama ibunya, sama bapaknya, sama saya, semuanya masuk. Ya. Dan mereka enjoy aja gitu. Ya. Anak kecil-kecil tuh enjoy, nggak sumuk, nggak Iya. ikut duduk-duduk. Memang di Semanda itu sering dijadikan tempat untuk perlombaan nasional, tapi biasanya Olimpiket gitu-gitu terus MA Award. Jadi memang Semanda mempunyai kamar mandi banyak, terus aula yang luas, kemudian kelas-kelasnya juga bisa dijadikan tempat menginap bagi peserta yang luar kota bahkan luar pulau, Ibu. Baik. Ibu, pendapat Ibu tentang aula tersebut, kira-kira ada yang perlu diperbaiki enggak? Kalau aula yang besar itu saya rasa udah cukup ya. Iya kayaknya cukup deh, nggak ada lain. Pernah menemui enggak Bu di sekolah lain fasilitas yang seperti itu?
Anak saya, aulanya anak saya yang dulu-dulu kan kecil. Kamar mandinya bau lagi. Kalau kamar mandi di Sumanda gimana, Ibu? Enggak tuh, bersih. Ya itu Begitu. harus dipertahankan yang begitu tuh ya. Soalnya untuk Alhamdulillah. anak-anak. Ya, memang. Ya, memang kadang-kadang dulu kita menggunakan kloset yang itu loh Bu, duduk, itu anak-anak nggak suka. Jadi sekarang kita bongkar pakai kloset yang biasa. Betul. Ya, Iya, karena kan lagian kan sering, sunahnya harus jongkok yang iya, sunah ya. ya, terus kadang apa pompa untuk penyiramannya tuh macet kalau yang pakai yang Ah, standar benar. internasional, ya. Harus sering diganti, benar. Ya, terus Ibu dari fasilitas yang Ibu temui di Semamda, dari aula yang nyaman, yang menunjang fasilitas putra-putri Ibu, bahkan Ibu juga ya saat berada di sana. Kemudian, Ibu belum cerita tentang kelasnya ya, bagaimana kelasnya Ibu? Pernah masuk kelasnya enggak? Kelasnya kan, ya pernah sih. Dulu, yang kelas, yang di kelas satu, ya kelas 10 Kelas ya. 10, Ibu. Ya, Baik. ya Dengan kelasnya ya. iya, saat Ibu masuk ke Semamda itu ada area parkir yang luas enggak, Bu? Wah iya, luas sekali. Tapi kalau sudah banyak orang, nggak cukup. Oh gitu. Saya Sebenarnya kalau kalau iya. jemput itu mesti sholat, adzan langsung sholat, langsung berangkat. Supaya dapat parkir. Oh, kalau itu bukan parkir, Ibu, itu halaman Ya, itu bukan depan. parkir ya, itu. Iya, Parkir kan di dalam ya harusnya dalam, ya. ya, 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 tapi kan kita nggak boleh. ya, benar-benar. Ya, nggak boleh. Saya boleh kalau naik motor. Ya, Masuk ke dalam terus. parkirnya kita itu selain di tanah yang lapang itu, depannya auditorium, ada juga gedung sebelahnya auditorium, Bu. Kita punya 3 tingkat khusus parkir untuk anak-anak, untuk siswa. Oh, yang bisa naik gitu ya? Motor Ya, bisa naik gitu ya, ya? betul. Tapi kalau mobil nggak bisa, itu cukup untuk motor saja. Iya. Ya, memang kalau Iya. untuk penjemput, bukan masuk parkir itu masih di luar halaman depan itu, Ibu. Iya, di luar haraman ya. Iya sih. Ya. Baik, Ibu. Beda. Hmm, Ibu, dengan fasilitas yang di Semamda yang menurut Ibu tadi, menurut Ibu fasilitas Semamda itu bagaimana, Ibu? Ya, udah cukup bagus. Itu ya. Kalau menurut saya ya. Baik. Senang nggak, Bu, putra-putrinya sekolah di Semamda? Saya tuh terus terang ya, masuk Sumamda itu awal-awal tuh pertama itu banyak apa ya, eh, berita yang miring-miring gitu. Ya, Pertama ya, ya, belum masuk. ya. Jadi masih ragu-ragu, kamu masuk ke sini apa ke sini gitu. Tapi begitu masuk itu saya lebih tenang. Wes enak wes ditinggal gitu. Heran saya. Ya, Ada mikir gitu. iya. Anaknya juga, loh kok Bunda bisa gitu? Iya nggak tahu ya. Kok lebih ini ya, hati saya lebih, ya wes gitu. Baik, Dulu baik. saya tuh anak saya yang pertama itu sampai kelas 3 pun dia masih antar jemput saya naik motor. Itu Karena ya. dia nggak punya SIM kan, jadi wes Iya, nggak usah sama Bunda gitu. Tapi iya, itu wes nunggunya di luar pagar, iya. lama. Dia juga laki-laki sering masih lama, masih ngapain, nggak cepet-cepet Iya, keluar. iya, Ibu. Kalau Semamda on time ya. Iya, enak saya nunggunya itu bisa bisa macam-macam kalau di Semamda itu walaupun duduk-duduk bisa baca-baca, Iya, santai gitu loh. iya. Nggak kepanasan, soalnya saya cari tempat yang ini kan, Halaman depannya banyak juga ada pohon yang luas. di sebelah Iya. sana itu loh. Baik, Ibu. SPP untuk sekolah di Semamda itu menurut Ibu mahal apa enggak? Kalau mahal atau enggak itu kan memang relatif ya. Ya, Tapi kalau lihat fasilitasnya sih saya rasa ya wajar-wajar aja ya. wajar ya, Ibu ya. Baik. Iya. Dari angka 0% sampai 100%, ya berarti kalau 0 itu buruk, kalau 100 itu bagus. Kira-kira dengan SPP sekian yang Ibu bayarkan, dengan fasilitas yang didapat, itu kira-kira kembalinya ke Ibu fasilitasnya berapa persen? Persen ya. Tak pikir ya berapa ya? 85 kali ya? 85% Ibu ya. Ya, Berarti ya. sudah banyak yang kembali ke Ibu ya dan ke Iya, siswa ya. iya.
Jadi dengan SPP sekian, worth it ya Ibu ya, dengan Ya, boleh. fasilitas yang kita berikan. Mm-mm. Baik Ibu, sekali lagi pertanyaan terakhir. Senangnya putrinya sekolah di Semamda itu karena apa Ibu? Ya, ya pokoknya gitu ya, pokoknya susah saya ngomong. Mungkin kalau misal Ibu punya anak ketiga nih, cowok atau cewek, mau disekolahkan saat masuk SMA, mau disekolahkan di Semamda lagi apa enggak? Ya, insya Allah. Pokoknya kalau saya punya anak lagi, pasti saya mulainya dari agama gitu. Gitu ya. Pikirannya sekarang begitu. Tapi kan kalau zaman dulu kan saya tuh asal ya nikah, punya anak, ya udah sekolah sini, ikut orang-orang, ayo ikut sini, ikut ke Pucang semua gitu. Oh Jadi gitu. belum punya ini, itulah salahnya orang tua zaman dulu, tidak punya Ya. ilmu katanya. Berarti kalau Makanya punya saya anak, lebih, kalau punya ya anak kalau misalnya ketiga, ada lagi, pasti udah tak masukin ke mulai dari SD itu Muhammadiyah itu semua. ya, baik Ibu. Baik Ibu, satu lagi pertanyaan terakhir, yang paling terakhir. Ada enggak masukan buat Semamda? Buat apa ya Mm-mm. masukan? Kayaknya nggak ada deh, semuanya udah bagus. Oh iya, ini mungkin ya apa namanya? Kan sekolah swasta kan swasta ya. Ya, Ibu. Otomatis itu semuanya harus kalau fisik bangunan fisik sudah oke, semuanya Ya, udah oke ya. ya, Sumber dayanya juga harus oke, itu yang penting itu. itu. Baik. Guru sih maksud TTU dan segala kalau selama Ya, ini kan enak ya kalau di Semamda kan udah mau ke TU ya udah ke TU aja. Kalau dulu zaman anak saya ke TU saya sudah deg-degan. Aduh, bisa nggak ya ke TU? ya, Lama nggak ya? Kalau di Semamda enggak, bagus sudah. Terus termasuk juga Pasar Pam ya, keren wes. ya, Pasar Pam itu kan semua orang bisa masuk, iya kan? ya. Ya. Jadi kalau kenal biasanya udah ini ya kan. Mm-mm. Terus habis itu termasuk gurunya. Ya, Baik, kalau menurut saya sih gurunya sih udah ini sih sudah bagus. Cuma kan namanya sekarang sekolah pendidikan itu kan terus berkembang. Jadi baik. otomatis harus ini apa namanya? Kemampuan sumber dayanya itu harus ditingkatkan Baik. gitu. Betul, Ibu, Soalnya betul, kalau betul. zaman saya dulu ngajar ya udah ngajar ini aja. Terus nggak kemana-mana karena nggak Baik, ada anak yang tanya, Bu ini bagaimana ini? Enggak, baik, cukup betul, yang saya betul. kasihkan itu yang ini gitu ya. Ya, Tapi kalau betul, Ibu. sekarang nggak bisa. Betul, Ibu, betul sekali. Betul. Itu yang harus ini ditingkatkan terus ini. Jadi memang butuh yang muda, yang energik, yang ulet, yang ini juga apa namanya, yang nggak putus asa untuk belajar terus gitu. Betul, Jangan Ibu. marahan, maksudnya kan biasa tuh kalau di negeri kan banyak ya nggak ngerti juga karena gurunya mungkin sudah sepuh-sepuh, biasanya kan mesti kalau ngecingan lah itu Ya, sudah kalau sudah begitu. Soalnya saya juga gitu dulu, aduh kok ngono ya gurunya gitu. Tapi kan kalau kita sebagai orang tua biasanya kan memahami mungkin anaknya yang kurang atau ini, ya kan? Tapi kalau zaman baik. sekarang semua bisa di ini loh, Betul, Ibu, betul. bisa Termasuk protes kita ya gitu. baik. Mbak Risa selama sekolah di Semanda pernah nggak curhat-curhat? Misalnya, oh gurunya begini, begitu. Pernah ya pasti, Ibu Enggak ya? sih, kalau soal ini dia tuh selalu curhat, tapi nggak pernah sih yang negatif itu enggak. Iya, ya memang. Karena kan sudah tahu kalau di zaman dulu di SMP, wih ada Bu ini dah, ada Bu ini, Ya, takut ya. baik. Saya sampai tahu semua. Lu dulu zaman Resa begini, zaman Adik kok gini gurunya gitu. Karena gurunya semakin tua kan Bu. Kadang itu nggak Betul. ngerti loh Bu, nganu komputer itu loh Bu. Kan susah Iya, sekarang kan. Mereka mau belajar lagi, ya jangankan itu. Zaman saya dulu waktu masih di SMA itu juga gitu. Guru-guru yang sudah sepuh, buat apa saya belajar beginian gitu. Saya mau baik. pensiun. Nah, itu. Baik, iya, betul Ibu. Selesai ya. Tapi Ibu kalau ini yang di hebat. Sumatera kan muda-muda ya. Ada yang senior juga, Ibu. Ya, Iya, senior tapi masih bisa ini nggak apa-apa, masih bisa ngikuti. Nggak iya. apa-apa, oke. Memang kami selalu rutin ada pelatihan, kemudian dikirim untuk Hmm. studi banding, sering Ibu.
Jadi di Semamda itu ritmenya itu enggak pernah berhenti. Jadi kalau Ibu lihat Mbak Risa itu tugasnya banyak, kegiatannya banyak. Gurunya juga sama seperti itu. Oh, gurunya gitu. Sama. Jadi kita nggak apa ya, nggak ada waktu misalnya oh besok libur nggak, padahal sering langsung disuruh berangkat pelatihan ke Bandung gitu. Waduh, 5 hari gitu. Sama Ibu. Ibu, terima kasih banyak. Ibu ini hebat karena putrinya ini, Mbak Risa ini salah satu siswa Semamda yang berprestasi. Ini sekarang Mbak Risa lagi mewakili OSK kimia ya Ibu ya? Iya, tapi gimana itu bisa nggak? Insya Allah bisa. Memang karena pandemi kita juga bimbingannya nggak bisa lama karena daring ya, tapi insya Allah Iya. akan intensif nantinya. Baik Ibu, karena Ibu sudah memberikan kesempatan buat saya untuk saya wawancara, saya doakan Ibu dan keluarga dan putra-putrinya mendapatkan rahmat yang banyak dan selalu mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi Ibu mungkin pesan-pesan yang mau ditambahkan? Udah nggak ada. Iya, saya juga mohon maaf loh Bu Erna kalau ada ini kata-kata yang nggak ini. Oh, enggak apa-apa, ini jawaban Soalnya kan jujur. nggak pakai tag. Enggak apa-apa, jawaban jujur itu penting Ibu, enggak apa-apa. Ini jawaban ala Ibu ya, seorang ibu yang anaknya berprestasi. Oh iya Bu Erna, nggak dapat bonus yogurt nih. Oh, dapat, tenang aja Ibu. Dapat Ibu. Sebenarnya saya mau bilang malu, biasanya setelah wawancara 2 atau 3 hari saya kirim. Beneran Ibu, bener kok. Kemarin yang habis saya wawancara, saya kirim yogurt semua Ibu, tenang. Oh iya. Iya. Enak nih. Oh Ibu suka ya? Pernah ngicipin Ibu ya? Oh gitu, Ya baik. pokoknya yang rasanya nggak ini ya, strawberry, yang gitu-gitu itu, yang biasa-biasa gitu loh. Alhamdulillah. Kalau kayak yang apa ya, bahkan sekarang banyak ya rasa-rasanya itu. Kalau Kadang saya rasa-rasanya bikin nggak ini. yogurt saya itu kalau Saya rasa ini kan cimori. Saya oh ini cimori. gitu. Ya Itu kan nanti dia macam-macam ininya kok gini ya sekarang ya. Kalau dulu kan ya yogurt aja nggak anu ya. Rasanya loh cuma itu aja gitu. Ibu kan nggak suka yogurt strawberry. Nanti saya kirim yogurt strawberry dan rasa-rasa yang lain supaya Ibu Wah. tahu bedanya. Tapi sabar dulu Ibu ya, karena Iya. kan besok saya ke peternakannya mungkin besok sore, jadi saya fermentasi dulu 2 harian. Baru saya kirim Oh, ke jadi Indonesia. kalau ini sendiri, Bu Erna? Iya, saya bikin sendiri, Ibu. Ya. Hebat ya. Ya itu tadilah, harus bisa berinovasi, ya. Semoga Iya, Mbak iya, Risa nanti karena pintar bisa masak juga, saya mah nggak bisa. saya habis ini jadi pembina KIR, Ibu, dan Mbak Risa juga masih ikut KIR kayaknya nanti. Mungkin saya pilih lagi Mbak Risa sebagai peserta perwakilan Semamda ya, Ibu. Kalau KIR mungkin nanti sering ada percobaan di laboratorium. Jadi walaupun pandemi tetap saya undang ke sekolah, enggak apa-apa ya Ibu ya? Oh iya, nggak apa-apa sih. Yang penting itu kan prokesnya jalan gitu aja kan. Oh iya, jelas. Baik. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima Saya kasih loh Bu Erna. tunggu pengiriman yogurt dari saya. Oh iya, udah ya. Baik Ibu. Buyar loh tadi. Oh enggak wajib Ibu. Memang saya kirim semua kok yang setelah saya wawancara. Kan saya malu ngomongnya di awal. Baik Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.